Halo Sobat Baker, kita kembali lagi. Kita akan membahas yang namanya kelebihan sebuah garam pada sebuah adonan. Jadi banyak ya, kita ini lagi buka-buka postingan sama juga komen, juga DM. Itu banyak yang bertanya, kenapa Kak, kalau kita pakai yang namanya salted butter, kenapa masih ada penambahan garam kayak gitu ya. Terus ada juga yang pakai margarin, tapi kenapa masih ditambahi garam kayak gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas yang namanya fungsi garam itu benar-benar sangat bukan cuma mengasinkan sebuah adonan ya. Jadi kita mungkin nggak seberapa paham ya bagaimana suatu kimia yang bekerja pada sebuah adonan itu nggak bisa dijelaskan. Tapi yang pasti namanya garam itu punya pengaruh yang penting. Salah satunya fungsi garam itu bisa memperkuat yang namanya gluten. Jadi kalau kita bicara dalam adonan roti, memang garam jangan dimasukkan di depan ya. Biarkan gluten terbentuk dulu, kemudian garam baru dimasukkan bersama dengan lemak, atau itu shortening, atau margarin, atau mentega. Dia akan memperkuat gluten daripada adonan roti itu sendiri. Jadi dia akan menjadi lihat, elastis, kayak gitu ya. Pokoknya benar-benar kenyal, jadi kenyal. Jadi kalau kalian selama ini membuat adonan roti, mungkin glutennya kok nggak bagus ya, kok patah. Jadi sudah kalis elastis tapi nggak elastis kayak gitu ya. Jadi dia patah. Itu kemungkinan jangan-jangan kalian men-skip yang namanya garam kayak gitu ya. Juga ada pertanyaan tentang kenapa penambahan garam atau berapa takaran garam pada sebuah adonan. Jadi untuk takaran kita lihat karakter resepnya ya. Kita nggak bisa pakai teori patokan cuma teori aja ya. Nanti kalau kita ambil itu berapa persen itu nanti takutnya ada kesalahan karena kan banyak kategori ya dalam sebuah resep itu kita bisa nanti pakainya margarin atau butter atau salted atau unsalted kayak gitu ya. Jadi kita bisa kalau untuk skala garam lebih baik kita tambahkan secara berkala. Kalau untuk bukan adonan roti, karena kalau adonan roti kan nanti teksturnya bisa kita ulang bolak-balik ya. Kalau kita asal gitu ya, tapi kita bisa yang namanya kalau di adonan kue atau kue kering, cake atau apapun itu kita bisa incip dulu adonan mentahnya ya. Untuk penambahan garam dilakukan bertahap. Jadi jangan sampai berlebihan juga. Jadi yang di sini dikatakan garam itu sangat penting, itu jangan berlebihan dalam takaran yang pas kayak gitu ya. Lalu fungsi garam dalam adonan itu kira-kira apa lagi ya Kak? Jadi selain menambah gurih, jadi bukan asin ya, tapi gurih. Jadi ketika kita membuat aneka adonan, kalau garam di skip itu kayaknya flavornya akan terasa ada yang kurang ya, hambar kayak gitu ya. Meskipun dia mungkin ada rasa pandan atau apapun itu mocha, tapi kalau tanpa penambahan garam, rasanya tadi nggak kayak rich kayak gitu ya. Mungkin Sobat Baker nggak bisa membandingkan kalau belum pernah mencobanya, tapi di sini pernah dicoba dua-dua. Bagaimana kita baking dengan semua flavor ya, tapi tanpa penambahan garam itu sangat beda ya. Jadi ketika ada penambahan garam, pertama rasa dan aromanya itu akan jadi lebih kaya, lebih rich kayak gitu ya. Nggak bisa disebutkan dengan teori ya, tapi itu lidah yang membuktikan ya. Jadi ketika kita mengadon, kalau di kursus bagian sendiri ya, kalau tanpa gula masih pernah ya membuat adonan tanpa gula, tapi membuat adonan tanpa garam kita nggak pernah sama sekali ya. Jadi kita bisa cancel baking kalau garam habis kayak gitu ya. Lalu fungsi garam dalam adonan apalagi ya Kak kira-kira? Karena saya di sini memakai margarin, apa itu masih perlu? Jadi perlu ya. Margarin itu banyak grade-nya. Jadi kalau kalian memakai yang warnanya margarin itu sangat kuning sekali. Kadar garamnya biasanya lebih banyak ya, jadi lebih asin daripada margarin yang berwarna putih atau pucat kayak gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan berkala lagi seperti itu. Jadi nggak ada patokan teori berapa persen atau berapa gram dari adonan karena kan adonan itu luas ya. Misal adonan marmer cake di kursus baking akan berbeda dengan adonan yang Sobat Baker punya di rumah. Jadi kita nggak bisa sebutkan presentasinya karena presentasinya itu tergantung daripada karakternya sendiri. Tapi di sini tidak pernah meskipun itu full margarin untuk kue kering kita nggak pernah men-skip yang namanya keberadaan garam karena nanti ada secara kimia terjadi pencampuran dalam adonan yang kita nggak bisa jelaskan ya, itu ilmiah ya, itu mempengaruhi banyak hal kayak gitu ya. Dalam kue kering dia mempengaruhi juga flavor, juga garam itu jangan lupa garam itu tipikalnya itu dia mengabsorpsi air. Jadi ketika kita terlalu berlebihan memakai garam nanti kadar misal roti kita juga akan kering kayak gitu ya. Jadi kalau di kue kering bagus kayak gitu ya malahan. Jadi jangan salah, adonan itu punya karakter dan tipikalnya masing-masing. Kalau kita berlebihan di dalam karakter kue kering ya masih oke, karena dia akan menyerap yang namanya bahan air atau cairan ya. Jadi kue kering kita akan jauh lebih kering daripada yang tanpa garam. Tapi sebaliknya kalau kita berlebihan garam pada adonan roti, dia memang elastis, kalis ya, benar-benar kayak apa ngaret gitu ya. Tapi ada tapinya ya, kalau berlebihan kue kita nggak akan lembab, tapi kue kita akan kering kayak gitu ya. Jadi kalau kita patokannya setiap karakter resep juga pada jenisnya juga apa. Jadi kayak kita ngomong roti, misal kalau kita lagi ngadon
hari-hari ini yang viral ya, itu kan salted bread ya, jadi kayak siopan gitu ya. Siopan itu memang kalau di kursus baking sendiri, kadar garamnya sangat lumayan tinggi ya daripada roti-roti jenis lain. Karena siopan itu kenapa tinggi? Karena diperlukan yang namanya crack daripada adonan luarnya, kulit luarnya itu ya, itu besarnya. Itu garamnya pakainya agak banyak daripada jenis adonan roti lain. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika kita sudah paham karakter adonan, bahan bakunya itu kita bisa menentukan. Jadi kan garam pun kalau kita mau pelajari itu bisa memaksimalkan adonan yang kita buat ya. Tujuannya untuk maksimal adonan apa? Tujuannya adalah untuk harga jualnya ada bisa naik, ada value jualnya. Nah, buat warna yang bagus waktu di baking ya. Jadi kemungkinan kalau roti kita menemui produk roti, kue kering, apapun itu, ketika di baking hasilnya pucat-pucat itu pasti kemungkinan tidak ada garam dalam resep adonan itu kayak gitu ya, atau kurangnya garam. Jadi sangat bisa dikenali ya. Tapi kalau kita menggunakan dengan tepat, cake-nya kita itu akan lembab kayak gitu ya. Lalu juga dapat menurunkan suhu. Jadi kalau manggang kita nggak over baking, nggak over. Jadi nggak dikit-dikit gosong, nggak ya. Jadi makanya kenapa di kursus baking sendiri setiap teori dan resepnya kita selalu pakai yang namanya garam. Tidak bisa di skip apapun itu ya. Karena cuma tinggal dikategorikan skalanya segini, segini, berapa gram gitu ya. Jadi bukan tidak dipakai kayak gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah salted butter lalu atau sudah 100% margarin ditambah margarinnya full kuning juga, yang warnanya kuning bukan pucat, lalu kita men-skip garam. Itu kayaknya bisa jadi memang adonan kalian bisa jadi, bisa dibentuk, bisa di baking, bisa dimakan, tapi beda sama kualitasnya yang memakai garam kayak gitu ya. Kemudian dalam adonan cake juga garam itu bisa mengatur kadar yang namanya manis. Jadi beda ya. Kalau kita ngomong cuma sebuah cake atau bolu lapis legit, ketika kita menambahkan gula tanpa kita menambahkan garam, kadar manisnya itu akan berbeda sekali dengan resep adonan yang menggunakan skala garam kayak gitu ya. Jadi ada berapa gram garam itu akan berbeda dengan yang pure cuma memakaikan pemanis atau gula kayak gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat daripada sebuah garam pada adonan, apapun itu, kue kering, aromanya juga harum. Jadi meskipun kita pakai Wisman, Wisman itu kan tipe yang salted butter ya. Kalau kita nggak nambah garam, itu sudah kita coba, itu memang beda ya. Lalu kerenyahan kuenya, kerenyahan kue keringnya juga beda kalau tanpa garam dengan pakai garam. Lalu dalam adonan cake, flavornya, aromanya waktu di baking itu juga berbeda, warna keemasannya juga berbeda. Jadi dalam adonan roti juga lihatnya, kalisnya itu berbeda. Kalau adonan yang pakai garam sama nggak pakai garam itu kalau yang paham ya dia akan bisa tahu. Bahkan ketika produknya jadi kita sudah bisa tahu kayak gitu ya. Lalu garam itu juga ternyata membantu, sangat membantu memperbaiki tekstur dan struktur itu dalam adonan roti, dalam adonan cake, bolu, lapis legit atau apapun itu, spiku, juga dalam kue kering yang namanya strukturnya adonan itu terbantu dengan adanya garam. Jadi kalian mungkin hari-hari ini belum tahu informasi ini, kalian bisa ya mungkin level up adonan kalian dengan yang namanya cuma penambahan garam kayak gitu ya. Jadi garam itu sangat amat banyak. Jadi ada juga yang bertanya jenis garam yang cocok untuk baking itu apa? Kita nggak usah pakai teori rumit ya. Jenis garam yang kita pakai pun di kursus baking nggak rumit, yaitu pakai Revina. Jadi pakailah yang garam di mana butirannya halus dan dia mudah larut kayak gitu ya. Jadi nggak ada patokan kita harus memakai garam apa untuk baking, tapi pakailah yang halus dan jangan lupa garam itu harus dicampur untuk adonan yang bukan roti ya, garam harus diayak bersama dengan adonan kering kayak gitu ya. Kalau untuk kue kering ataupun cake kayak gitu ya, jangan pernah meletakkan garam tanpa diayak karena nanti takutnya kalau kita kurang aduk atau apa proses yang terjadi saat kimia tadi antara percampuran garam dan adonan itu bisa terjadi yang namanya nggak rata kayak gitu ya. Jadi tetap harus kita pahami ya fungsi garam dan juga cara kita meletakkannya pada sebuah adonan. Kalau dalam roti, jangan lupa letakkan garam di bagian akhir supaya dia juga mengatur yang namanya tingkat laju perkembangan daripada fermentasi. Jadi kalau kita tanpa garam, kita memang akan jelas cepat mudah overproofing. Jadi kalau kalian mungkin hari-hari ini ada kendala di mana lu kok adonan rotiku kok cepat proofing ya? Jangan-jangan kalian itu punya adonan tanpa garam atau bahkan kurang garam kayak gitu ya. Kalau diberi garam, dia akan mengendalikan laju fermentasi. Sementara fermentasi yang baik adalah untuk roti ya, itu fermentasi yang lama. Jadi lama dalam artian bukan makan jam-jaman, enggak. Bukan, tapi pengolahannya yang benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi selesai, saya harap di sini kita bisa paham bahwa level up sebuah produk itu bukan hal yang sangat sulit ya. Kalau kita mau dalam hal yang sederhana, dalam hal kecil, dalam penambahan garam pun, kalau kita nggak paham, kita nggak akan paham. Tapi kalau hari ini dengan adanya konten ini, diharapkan Sobat Baker lebih bisa menciptakan produk yang dimana rich, lebih flavornya lebih kerasa, dari bentuknya juga
kue kering kalian, roti-roti kalian tuh nggak pucat kayak gitu ya. Karena itulah pengaruh garam. Benar-benar dia bisa membuat warna karamel yang baik dan indah pada setiap adonan baking kita. Jadi jangan lupa simak juga caption di bawah, kalau kurang jelas juga bisa bertanya. Lalu juga untuk jenis-jenis garam sudah ditaruh di caption bawah. Kalau bisa tambahkanlah sedikit garam pada setiap adonan supaya hasilnya maksimal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang adonan garam di beberapa adonan yang kayaknya pro dan kontra ya. Harus nggak boleh pakai garam. Nanti kan kita akan update di konten selanjutnya. Oke, see you.